Tapi dia tidak lihat yang kelihatan. Dia lihat yang tak kelihatan, yaitu janjinya. Nah, yang hebatnya Allah kita, bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia. Dia tidak bisa berdusta kayak orang. Apa yang dia katakan pasti dilaksanakan. Ada amin. So pada waktu perkataan orang semuanya gak bisa dipegang, pegang perkataan Tuhan. Sebab Allah tidak berubah. Itu yang bikin dia jadi kudus. Kudus sama baju putih tidak ada relevansinya. Baju putih pakai baiklin. Anggap ya? Tetapi kekudusan artinya apa yang dia katakan, dia lakukan. That's holiness. Dengan bahasa full gospel businessman ngomongnya kayak gini. If you're a Christian, you must be a person of your word. You say A, you do A. You don't say A, but you do B. Now that's not a Christian. Jadi kekristenan itu adalah cara Tuhan membuat kita menjadi seperti dia. Dia seperti apa? Dia pribadi yang integritas. Dia pribadi yang transparan. Dia pribadi yang bekerja dengan terbuka. Tidak sembunyi-sembunyi di belakang pintu. Ada amin? What he says, he is. Makanya waktu ditangkap sama tentara dia ngomong apa? I am. Nah, sekarang Allah juga bertanya, kalau Anda di toko Anda, di Mangga 2, di Pasar Tanah Abang, di mall kerjanya, apakah apa yang Anda ngomong seperti apa adanya, seperti kebenaran atau Anda bunga-bungaan dikit? I mean, that's what the world is gonna be checking on you. Ada amin? Tetapi kalau Anda mau menjadi manusia berintegritas, Anda akan fokusnya ke rencana destinasi Allah, bukan kepada bagaimana Anda rasa, Anda mau, Anda pikir. Oke? Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Roh kita, ya ciptaan baru itu. Dan sudah di Efesus 4 ayat 17 sampai 20 dikatakan, itu sempurna seperti Allah, tidak perlu direparasi. Karena lahir baru kok. Amin. Tapi bagian yang Allah gak mau utik-utik, itu hak asasimu adalah jiwamu. Jiwa kita adalah apa yang kita pikir, kita mau, kita rasa. Jelas ya? Saya mau cek Anda ini manusia jiwani atau manusia roh. Hari ini kita akan Bible study 5 session, jadi pulangnya jam 12. Itu ketawanya saya mau tahu, apa arti ketawamu? Halo? Nah sekarang saya ngomong seperti itu, mulai rusak semua kan? Langsung lihat jam loh. Langsung lihat jam loh. Sekarang jam berapa ya? Berapa jam lagi ya? Nah, dengar baik-baik. Kalau sampai berkata, aduh kan capek, aduh malam sekali, nanti gimana, anak-anak tidur gimana, belum sediain makanan loh, belum dilatin PR-nya loh. Itu manusia roh yang bicara atau manusia jiwa? Nah selama Anda mengizinkan jiwamu mengontrol Anda, Tuhan gak bisa piara kamu. Sebab Allah hanya bisa bekerja kalau Anda percaya. Jelas ini? Saya pergi meninggalkan Jakarta, meninggalkan 7 perusahaan saya. Dan saya dikirim ke Sanggarta Laut sama Tuhan, 5 tahun di Sanggarta Laut. Di mana di peta juga gak ketemu, tapi saya nyampe sih. 5 tahun kemudian keliling Sulawesi Utara, sampai Papua, sampai Ambon. Sampai ke Jawa Timur, baru balik ke Jakarta. Dan baru ke Jakarta saya bilang, Tuhan apa lu bunuh gua atau kamu kasih pewahyuan pada saya? Kekristenan itu apa? Kalau cuma lahir baru, bertobat, baptisan selam, baptisan Roh Kudus, pelepasan, muntah-muntah kelar. Aduh bosan. Masa Kristennya disitu-situ melulu? There must be more. Kita bisnis, saya pengusaha kok. Kita pengusaha bikin financial planning 5 tahun di depan loh. Kita bikin cash flow. Kita bikin forecast bisnis kita 5 tahun di depan kayak apa. Ini Kristen kok nyanyi, pelepasan, nangis, bertobat, rebah, berdiri lagi, nyanyi, berdosa, bertobat lagi, bahasa roh lagi, nyelam lagi. Ini bagaimana sih? Halo, siapa yang pernah ngalami kayak begitu? Enggak pernah ya? Oh my God. That means you're not growing then. Anda mesti bertumbuh sayang. Oke? Itu baru proses lahir baru. Dari lahir keluar rahim, dibersihin darah kotornya, dicuci pakai firman, kemudian menjadi anak Allah baby. Dari baby Paulus berkata di Efesus 4, kamu mesti bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Menjadi seperti Kristus. Apa yang Yesus lakukan di bumi, you do it. Makanya dia berkata, segala kuasa di langit dan di bumi, di surga di bumi,
Allah serahkan padaku. Sekarang pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Jadi setelah kemudian Bapak Gembala dan Ibu Penatua, tim Penatua, ini suster. That's Gembala. Ada 5 jawatan, nanti saya tunjukin ya. Bagian Gembala itu bagian perawatan manusia. Kalau di kantor namanya HRD. Sebab, dengar baik-baik. Sebab 5 jawatan itu bukan bahasa rohani, bahasa militer. Rasul bukan berbahasa rohani, bahasa tentara. Artinya utusan envoy spesial yang dideploy. Itu bahasa tentara itu. Jelas ya? Jadi kalau Anda beli deh, ada Alkitab bahasa Inggris, New King James or King James, tapi pakai Grika. Jadi Inggris keluar Grikanya, Inggris keluar Grikanya. Sebab kalau Anda nggak tahu akar katanya, kita hitam putih belak-belakan pakai ini saja dengan belas kasihan Roh Kudus, salah interpretasi. Dan Anda kan bukan tipe yang baca Alkitab dengan tekun kan 3 kali sehari dan memperkatakan 3 kali sehari kan, enggak kan? Seminggu sekali udah bagus kan? Oh Tuhan tolong. Dengar baik-baik saudara-saudara semua ya. Kita buka sebentar ke Ibrani 10 deh. Ayat 19. Ibrani 10. Thank you. Ibrani 10 ayat 19-22. Saya mau flashback dan kemudian kita masuk ke Lukas 19 dan kita masuk ke marketplace. Ibrani 10 ayat 19 dan seterusnya. Katakan sama-sama 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ini lahir barunya sunat rohani. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu tentu firman Allah. Marilah, ayat 23 katakan sama-sama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan So sekarang kita Kristen lahir baru hidupnya ngapain? Simple. Yesus kelarin apa sih di kayu salib? Catat. Anda mau tahu Yesus ngapain di kayu salib? Buat Anda semua. Mazmur 103 ayat 1-3. That's it. Oke. Kalau di bahasa Inggrisnya forget not the benefit of the Lord. Jangan lupa kebaikan Allah. Dia yang mengampuni kesalahan kita. Dia yang menyembuhkan badan kita di segala penyakit. Dia yang keluarin kita dari lubang kubur. Dia yang memahkota kita dengan rahmat dan kasih karunia. Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Dia yang membuat masa muda kita baru bagai Raja Wali. 5 benefit kenapa dia mati di kayu salib. Jelas ya? Anda kalau pakai buku Alkitab mesti pintar. Mati buat apa? Akunya di mana? Terus dianya kemana? Jelas gak? Oke, nah ini kalau Anda udah dilatih sekolah IPA, otaknya kiri kanan itu dipisah ya. Ada amin. Kalau saya tuh sukanya menganalisa. Kalau suruh baca juga harus 1 tahun kelar. Tapi kalau baca Alkitab saya pilah. Ini koneksinya di mana? Nah, apa itu kok ayat 19. Jadi saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yes. Katanya begitu ya kita bisa masuk dong. Tempat kudus bukan gedung ini. Di mana Anda berada ada tempat kudus. Karena Anda menjadi batu hidup tempat roh Allah berdiam. Jadi kalau Anda jalan kemana-mana, Anda bawa Roh Kudus sama Anda loh. Kalau tidak Anda nggak cocok jadi duta besar kerajaan Allah. Presiden Obama masuk pemerintahan, duta besar Amerika di Taman Surapati ganti loh. Harus utusannya Obama. Yang punya pola pikir Obama, perintahnya Obama dan dia bawa ke SBY. Betul apa tidak? Sehingga yang lama keluar, yang baru masuk. Apa yang ada di Obama, ya ada di dia. Yes? Jadi kalau Anda masuk ke Medan Merdeka Barat, di Kedutaan Besar Amerika, begitu Anda masuk pagar, itu tanah Amerika Serikat loh itu.
Dan Anda macam-macam ditembak langsung loh. Dan tidak salah. Karena subversi. Halo? Betul apa tidak? Oke, makanya Yesus memanggil kita 2 Korintus 5 ayat 20. Bukankah engkau utusan Kristus? Kalau King James berkata, don't you know that you are the ambassador of the kingdom of God? Ada amin. Jadi kalau raja kita, karena raja kita bangkit dari mati, dan segala kemuliaan, kuasa, otoritas ada di dia, kira-kira duta besarnya ada otoritas, kuasa apa tidak? Itu siapa ya? Saya. Nah sekarang manifestasinya gimana? Itu yang kita mau tahu. Nah sebelum itu Anda mesti tahu who you are. Katakan saya mesti tahu siapa saya. Oke. Di Matius 27, mungkin LCD-nya bisa tayangkan. Di Matius 27 ayat 50-51, waktu Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai. Dikatakan tabir, ruang maha suci sobek. Yes. Ya, kalau Anda nggak bisa baca, catat aja deh. Percaya sama saya aja deh. I mean, you have to know the whole gospel. Perjanjian lama itu blueprint. Gospel, 4 Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu jembatan. Untuk bagaimana yang digambar blueprint di perjanjian lama, menjadi kenyataannya di perjanjian lama baru. Nah perjanjian baru itu gedungnya. Perjanjian lama, blueprintnya. Ada kontraktor nggak di sini? Ya, kontraktor nggak bisa kerja kalau nggak arsiteknya bikin blueprint dulu loh. Right? Nah, waktu di Matius 27 dikatakan, waktu Yesus mati di kayu salib, bisa lihat nggak ini? Oke, di bukit di luar Yerusalem. Ini juga kota nih, namanya Yerusalem. Oke, di sini di perjanjian lama ada namanya Bait Allah. Nah kalau Anda belajar baik-baik, Bait Allah itu ada 3 kamar. Ini tabir, ini tempat potong binatang, kolam pembasuh, tirai, di sini tempat pertemuan, kursi pertemuan, pendamaian, ada serafim. Pernah ingat ini? Pernah tahu? Oke. Nah ini perjanjian lama. Ini Matius 27. Dikatakan waktu Yesus, nah Yesus matinya nggak di sini. Matinya di bukit, di luar, berapa kilometer dari Yerusalem. Dekat kuburan. Dan pada waktu dia digantung, dan dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Saya mau tanya, kenapa Bapak tinggalin dia? Karena dosa dan Allah gak bisa bersatu, betul? Kemudian dia berkata, sudah selesai. Waktu dia ngomong sudah selesai apa? Dia berfungsi sebagai apa di sini? Domba Paskah bukan? Betul? Domba Paskah. Apa yang dibutuhkan manusia berdosa supaya benar dengan Allah sudah ada. Dia jawabannya. Amin. Waktu dia itu jam 12 siang sampai jam 3 gelap bukan? Betul. Jam 12 Imam Kayafas. Nah ini si Kayafas di sini nih. Kan ini diserahkan ke Pontius Pilatus. Akhirnya Pontius yang penyesalipin dia kan. Betul apa tidak? Dan orang mati mesti jauh dari bait Allah. Nggak bisa berdekat-dekat. Waktu Kayafas mau melakukan penyerahan darah untuk menebus dosa orang Israel, itu jam 12 siang. Dan dia masuk ke tirai, dia potong binatangnya, kemudian dia ambil darahnya, dia cuci tangannya di air pembasuhan, dia masuk ke ruang kudus, kemudian dia masuk kemari, itu kira-kira jam 3 siang. Di sini mati, das, di sini tabir sobek. Nangkep ya? Ini paralel nih. Nah, waktu dia bawa darah ke dalam sini, tirainya itu ukurannya 60 feet, 60 kaki kali 30 kaki, kira-kira 50 kali 25, dan tebalnya tirai satu lengan laki-laki. Jadi kalau ada korden yang butuh kira-kira Yosefus berkata butuh 300 imam buat bersihin korden itu. Kalau
Itu korden sampai jatuh sendiri, kesobek dari atas ke bawah. Budak, keras sekali nggak bunyinya? Terus di sini gempa bumi kan, batu-batu gede-gede keluar, kegelapan menutupi, betul apa tidak? Ini fenomena mengerikan sekali. Dan dikatakan bahwa seluruh planet bumi goncang aksisnya. Halo? Ada amin? Karena kuasa Allah yang ada di dia keluar. Makanya dia bilang Eli Eli lama sabachthani dong. Karena Roh Kudus juga ninggalin dia kan. Betul? Kemudian Yusuf Arimatea orang kaya dan orang yang juga menantikan kerajaan Allah. Ini adalah majelis agama kaya sekali, kita Matius katakan itu. Dia datang ke Pilatus, berarti dia orang-orang ini kalau di bahasa sehari-harinya posisi dia senator. Makanya dia bisa datang ketemu Pilatus, masuk ke kantornya Pilatus. Pilatus kan gubernur Romawi. Jadi orang kaya bisa ketemu orang kaya dan berposisi, you know. Aku minta badannya. Dan kemudian setelah diminta badannya, dia bawa ke bukit yang dekat sama ini. Bukit Batu, dia kekayaannya, dia satu gunung dia punya loh. Terus dikikis, dibikin kuburan buat dia mati nanti. Tapi dia kasih ke Yesus. So saya mau tanya pada Anda semua. Apakah Yusuf dari Arimatea mencintai Yesus? Sangat. Kalau enggak kekayaan segini besar enggak akan dikasih ke Yesus. Dan kemudian dia beli kain lena. Yang itu kain lena di bahasa Gerikanya artinya kain yang dirajut oleh orang Mesir. Yang tidak ada sambungan. Kalau Anda sekarang suka beli spray. Di Debenham atau pergi ke Metro, ada jenis-jenis spray yang pakai duvet, oke? Yang kemudian tulisannya 600 knot Egyptian cotton, oke? Itu Anda tidur pakai cotton itu, nggak pengen keluar, rasanya kayak satin, kayak sutra, dingin sekali. Halo, beli deh. Kalau IC dikasih terus, oke? Di Debenham ada beli pas sale jam 12 malam, 50% itu. Atau Anda beli King Cole punya atau Serta, oke? Nah Serta juga bikin 300 knot cuman, nggak sampai 600. Kalau sampai 600 sudah sama kayak Sutra. Atau spray mereknya Hotel, oh, that's very beautiful. Itu kain lena yang dibawa Yusuf untuk bungkus mayatnya si Yesus di dalam sini. Kemudian datang setelah Yusuf Arimatea, datang Nikodemus. Ingat Nikodemus datang malam-malam? Guru, aku tahu kau pasti diutus Allah. Ingat itu? Oke, dia bawa 50 kilogram mur dan aloe vera atau gaharu. Itu bahan spesial tanaman yang mesti diramu berbulan-bulan dan mahal sekali untuk membungkus badan mayatnya ini supaya nggak busuk. Bayangin kalau badan Anda dibungkus sama 50 kilo remah-remahan, Anda betul-betul diramu loh itu. Kayak diempal loh. Betul apa tidak tuh? Itu jadi yang nurunin mayatnya Yesus dan mengubur bukan orang miskin. Bukan pengerja gereja, businessman, senator, Roman governor. Jangan main-main saudara. Dan mereka Pak Sofyan yang saya cinta sekali. Saya waktu baca ini lagi baru ketemu kemarin. Anda bisa baca Alkitab itu lewat terus loh. Tapi sometimes Anda mempersiapkan khotbah, Tuhan bilang lihat ini. And then waktu saya lihat, saya sampai nangis, sampai nggak tidur. Khotbah jam 9, tidurnya jam 6. Because kalau Anda dapat pewahyuan, Anda nggak bisa ngantuk. Anda kayak kesetrum. Anda bisa lompat-lompat sih cuma tidur. Rasanya nggak usah khotbah deh, I'm happy. Di situ saya lihat Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Nikodemus kan kepala agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1. Ini orang berperan loh, punya jabatan. Bukankah Nikodemus datang malam-malam supaya nggak ketahuan orang-orang Farisi? Kalau ketahuan kan resiko posisi dia hilang loh. Betul apa tidak? Yusuf Arimatea sama, dia majelis besar. Tapi karena cintanya kepada Yesus, dia haus dan lapar. Dia selidiki terus siapa sih Yesus ini. Yang dikatakan di kitab Matius bahwa dia lapar, rindu akan kerajaan Allah. Dia nggak rindu denominasi gereja, dia nggak rindu bait Allah, dia rindu kerajaan Allah. Are you hearing me? Kalau Anda cuma lahir baru, bertobat, pelepasan, baptisan selam, baptisan Roh Kudus, kelar. Anda cuma ngerti Injil keselamatan. Alkitab tidak ngajarin Injil keselamatan.
Alkitab mengajarkan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. So Anda mesti shifting malam ini di dalam Bible study ini. Anda mesti pindah dari aku selamat, aku diampuni, aku disembahkan, disembuhkan, Tuhan baik, perusahaanku gak bangkrut lagi. Haleluya. Baby, get up man. Ayo kita bertumbuh dewasa. Ada amin. Jangan pesta-pesta sembuh dari kanker, sembuh dari pilek, sembuh dari apa. Come on man. Kok kamu dapat kesembuhan senang, kok kamu doa nyembuhin orang. Ada amin. Nah kalau Anda bisa berdoa menyembuhkan orang, Anda adalah imamat rajani. Kalau Anda tidak bisa berdoa menyembuhkan orang sakit sembuh, Anda adalah orang kudus. Makanya sukanya di gedung ibadah biar kudus. Kalau saya sukanya masuk ke pelosok, masuk ke hutan, masuk ke dusun, yang isinya serigala-serigala. Sebab Yesus berkata, aku utus engkau seperti domba ke tengah serigala. Loh kamu kok dikasih serigala kok malah kabur? Musuhnya serigalanya kabur, bukan kamu yang kabur loh. Halo, katakan sama-sama, saya mesti grow up. Supaya Pastor Sofyan senang. Anakku udah gak ngempeng, udah pinter masak sendiri dan sukanya T-bone steak. Gak mau minum cucu. Nanti kalau saya pulang, nanti saya mau tanya Pastor Sofyan. Saya punya BBM-nya mereka berdua loh. Pendapat jemaatmu apa ya khotbah saya? Terlalu keras, galak, cucu. Anda lebih suka minum cucu dan kau, you and kau. Atau Anda lebih suka makan T-bone steak ke Tony Romas. Baby back rib. Tony Romas betul dong. Tapi kalau masih baby makan Tony Romas keselak mati bayi ya. So saya mau tanya pada Anda semua, siapa yang sudah lahir baru, sudah baptisan selam, sudah disertified, di Abalaf sertifikat, bahwa Anda sudah terakhir keluar surat baptisan kira-kira 10 tahun yang lalu. Angkat tangan tinggi-tinggi. 10 years ago. 5 tahun yang lalu. Good. 7 tahun yang lalu. Ini anak nih orang Kristennya benar-benar hitung-hitungan benar-benar. 3 tahun yang lalu. 3 years ago kamu bertobat, lahir baru. Siapa yang baru 1 bulan? Jadi kamu kapan yang nggak angkat tangan kapan lahir barunya? Bingung? Oh belum. Hai, baru dibaptis. Oh belum dibaptis. Ya Anda nggak bisa dibaptis sampai Anda lahir baru dulu. Oke? Karena baptisan itu bisa gaya batu atau artinya mati. Manusia lamaku mati dan kemuliaan Allah bangkitin aku keluar. Jadi kalau Anda sudah baptis selam, yang dulu suka bohong, suka mau menangnya sendiri, suka nipu, suka nyuri, tapi pura-pura nggak tahu kata salah tempat naruhnya. Oke, itu sudah mati dikubur. Sehingga Anda bangkit sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Nah kalau sudah ciptaan baru nggak mungkin nyuri lagi dong. Kalau nyuri rasanya nggak enak, nggak sejahtera sekali. Siapa pernah ngerasa kayak gitu? Kayak tusuk-tusuk gitu lah. Ada men? Kalau Anda betul-betul lahir baru, kalau berdosa malah pusing. Nanti mungkin refleksi, taunya dosa loh. Karena gelisah hatinya loh. Betul? Kalau Anda betul-betul bertobat, Anda bisa ngomong kayak gini. Dulu kita berdosa kayaknya enak-enak aja. Nggak ada rasa tertuduh. Kalau sekarang baru mau aja udah gelisah terus loh. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. 3 orang aja ya. Bahaya ini. Kalau saya jadi Anda bangga loh. Yes! Berarti Anda aman dong. Ada radar yang kasih tahu, no. Kayak minterin mobil baru. Sekarang mobil baru, kan nggak pakai kunci lagi kan? Tas. Betul apa tidak? Karena kalau alarmnya dipasang, Anda parkir mundur, terat, artinya apa? Hati-hati nabrak bentar lagi. Halo. Nah kalau Anda pakai Roh Kudus, itu kayak gitu. Saya dikasih BMW sama jemaat saya. BMW seri 3. Nah seri 3 itu pakai supir sengsara deh, enakan nyetir sendiri. Udah, saya nyetir sendiri, supir saya lagi sakit anaknya pulang. So saya nyetir sendiri, emang hobi saya nyetir sih sebetulnya.
Oke, tapi karena terlalu sibuk, otak saya, badan saya udah dibentuk untuk kerja. Do you understand? And you don't want to drive di tengah kemacetan. Nah, waktu saya mulai mundurin dari ujung parkir paling pojok, keluar nih, set. Gayanya kayak orang jago nyetir gitu loh. Nggak taunya nyet kemana-mana gitu loh. Nah, waktu miring sedikit dan hampir berapa jaraknya, berapa senti dari tembok, itu langsung alarmnya kuning keluar. Terus saya bilang, cerewet banget sih ini mobil. Oh, taunya itu radar. Maju lagi, lurusin lagi. Kalau betul-betul bagus mundurnya, asteroidnya hijau. Kalau melereng, kuning. Ditabrak terus, silahkan. Paling penyok. Jelas ini ya. Nah, ada Roh Kudus dalam Anda, itu kayak BMW pakai radar. Jadi ibu-ibu yang gak gitu jago nyetir gak apa-apa. Nyetir bilang minta mercy, minta aja gak apa-apa kok. Karena ada radarnya. Anda kena macet ya. Anda kena macet nih, di Pluit nih terutama. Terus tiba-tiba ada sepeda. Itu lewat kira-kira 2 senti dari mobil kamu. Mobil kamu rame loh. Kenapa? Danger. Sekali dia kena, kakinya lepas dari pedal, pasti kebaret mobil Anda. You understand? Jadi ketangkep basah yang ngerusakin mobilmu. Kalau Anda ada Roh Kudus, begitu juga. Kalau setan mau begini, gitu loh. Ada amin? Ada amin? Teman Anda jahil, mau coba berapa sucinya kau. Dia bilang si Denny udah suci loh, udah bertobat, beda. Enggak kayak kita. Kita mah suka kayak kupu-kupu malam. Dan dia bawa Anda, dia ajak Anda makan. Tujuannya mau jebak Anda, kuat enggak imannya? Baru dia mau cobain, sini Anda gelisah terus. Itulah pasti alarm Roh Kudus. Jadi hidup dengan Kristus itu enak. Walau 1.000 di sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku, tidak akan kena. Kenapa? Alarmnya nyala. Ada amin? Begini-begini gaptek cukup IT tech loh. Ada amin? Oke? And kalau Anda berjalan sama Roh Kudus, Allah itu adalah transponder. Satelit. Anda disnya. Manusia rohmu itu disnya. Jadi kalau Anda mau ditabrak, mau dirampok, itu Allah kirim signal. Disnya nerima gitu loh. Terus apa sih nih? Gelisah banget ya, ada apa sih? Nah karena jarang bergaul sama Alkitab, jadi Tuhan kirim data, disangkanya data salah. Halo? Betul apa tidak? Apalagi kalau datanya berkata, serahkan seluruh rumahmu untuk pembangunan rumah Tuhan. Wah, gue tengking dalam nama Yesus itu. Kayak gak pernah dengar suara Tuhan aja. Jangan pura-pura ya. Saya udah sering kasih mobil saya udah sering kasih rumah saya buat pembangunan rumah Tuhan. Oke, itu sesi pengajaran lain lagi. Untuk mengajarkan pada Anda, hukum pertama daripada 10 perintah Allah. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. That's it. Kalau ada ilah lain di hadapanmu, buat Tuhan gak akan keluarkan kuasanya. Karena kamu gak lihat ke situ, lihatnya ke apa yang kau bikin. Amin. Apakah orang Kristen berbahasa roh bisa jadi penyembah berhala? 100% ada di Galatia 5 ayat 19 kok. Barang siapa melakukan perbuatan daging, maka perbuatan daging telah nyata. Nomor 1 dalam daftar percabulan. Terus sampai perselisihan, amarah, dendam, cemburu, pesta pora. Ujungnya apa konklusinya? Ayat 21, tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Jadi kalau kita hamba Tuhan ajarin Anda firman, itu untuk kebaikanmu. Bukan nyusahinmu. Anda akan susah jadi Kristen dan tidak nikmat. Karena Anda mau pakai sistem dunia, tapi Roh Kudus bilang Anda pakai sistem saya. So ada 2 sistem kerajaan yang ada dalam tubuh Anda. Otak dunia, roh surga. Dan sebanyak orang dipimpin Roh Kudus, dia anak Allah. Tidak dikatakan sebanyak orang Kristen berbahasa roh dia anak Allah. Nah, Anda bisa bahasa roh dan ngeroh tapi tetap kedagingan. Bahasa roh bukan jaminan Anda dipimpin roh. Dari buahnya kita tahu. Amen? Are you ready to grow up? So, pada waktu Yesus mati, bait Allah kordennya putus, jeblok.
Kayafas kaget, gempa bumi. Ini korden kebuka, Allah tidak ada di sini lagi hadiratnya. Kenapa? Karena korban daripada tempat pemercikan darah, kan ini darah, ini kan dipercikin darah nih sama imam 1 tahun sekali. Betul apa tidak? Kalau diterima kan ada Shekinah Glory kan? Turun, betul? Nanti itu tugasnya Pak Sofyan. Saya instan. Oke? Nah, pada waktu dia masuk, korden jatuh, kemuliaan Allah nggak ada lagi di ruang maha suci. Kenapa? Sebab domba Paskah, salib adalah ini namanya kursi pendamaian. Salib itu kursi pendamaian. Nah, sesuai Ibrani 10 ayat 19-22, semenjak dia mati, maka jalan baru dan hidup telah terbuka bagi setiap orang kudus untuk bertemu dengan Allah. Jadi setiap Anda bisa berdoa 24 jam per hari, 7 hari 7 malam, 365 hari per tahun. Pak Sofyan capek, lagi besok anaknya di Seattle, kamu tetap bisa ketemu Allah Bapa. Tidak perlu pakai pendeta. Sebab Anda adalah orang kudus imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 5-9. Amin? Are you ready? Oke, sekarang kita lihat ke Lukas 19. Nanti kalau udah berhenti macetnya kita pulang. Lukas 19. Give me my Bible. Dibuka translatingnya tolong. Lukas 19. Ayat 13. Antara, tadi Anda udah pelepasan kan? Betul? Sudah muntah-muntah? Udah pesan selam? Udah rebah-rebah? Udah kililililililili? Sudah? Siapa yang udah semua seperti itu? Ayo dong. Masa cuma satu orang di belakang? Siapa yang kalau altar kok rebah? Kalau nggak rebah nggak rohani katanya. Kalau yang belum bertobat, itu rebah pasti banyak dosanya ya. Kalau yang sudah rohani, wah dia bertemu Allah tuh. Pasti suci tuh. Ada aja interpretasinya tuh. I don't care what it is, right? Tetapi kekristenanmu tidak dimulai di gedung ibadah ini dan tidak berakhir di sini, madam. Anda bisa lahir baru di gudang kalau Tuhan mau ketemu sama Anda. Ada amin? Nah Anda itu di 1 Petrus 2 ayat 5-9, barang siapa percaya Yesus yang mati dan berkata sudah selesai, jalan baru menuju Allah terbuka. Apapun kau minta kepada Allah Bapa dalam nama Dia, terimalah. Ada amin? Doa tuh simple. Kalau udah sesimpel gini, kalau kedua malam penuh dong. Betul Pak? Kalau minggu jubelan main kursi, tambah kursi men. Betul Pak ya? Begitu suruh doa malam. Kalau bisa hadir pas amin. Atau doa malamnya dibagi 3 sesi. Sesi pertama diakhiri pakai pisang goreng sama kopi. Sesi kedua pakai donat pakai kopi. Kenapa? Mau melek susah bu. Ngantuk. Kita nggak tahu bagaimana berdoa. Sekarang saya kasih rumus. Ibrani 4 ayat 16 berkata, marilah kita dengan berani, dengan penuh keberanian percaya. Masuk ke dalam tahta Allah dengan hati yang tulus. Untuk mendapat pertolongan pada saat Anda butuh ditolong. Dan Anda mendapat rahmat dan kasih karunia. Anda bisa dapat individu per individu. Oke, Pak Sofyan dan tim penatuannya, mereka juga mesti naik kelas rohaninya. Kalau Anda nggak naik, dia nggak naik. Kalau Anda naik kelas, dia nggak bisa. Anda pepet dia untuk naik kelas rohaninya. Because kita mesti bertumbuh dari glory ke glory. Kita mesti bertumbuh dari iman ke iman. Khotbah kita pun berubah. Karena yang kita hidupin pun berubah. Ada aman? Siapa yang pernah sekolah di Amerika? Atau negara 4 musim? Right? Begitu keluar, daun hijau di cabang-cabang. Kalau winter kan mati semua. Rontok kan, botak semua, betul beda? Seperti gak ada kehidupan, padahal hidup loh, gak mati loh. Tiba-tiba muncul daun hijau muda. Langsung semua orang Amerika, toko-tokonya, semua butiknya berubah dari bulu-bulu beruang, tiba-tiba jadi skimpy blouses. Oke, semua yang warnanya hijau lemon, orange Hermes, pink fuchsia, keluar semuanya. Dan tiba-tiba semua sweater dilipetin, disingkirin, winter coat disingkirin, semuanya gayanya kayak di summer, padahal belum summer sih, tapi sudah ada tanda summer.
Kenapa saya ngomong seperti ini? Di kitab Daniel dikatakan bahwa Allah kita tahu adalah Allah yang mengetahui musim dan waktu. Anda mesti tahu gereja Tuhan di bumi sekarang ini di musim apa. Kita ini adalah orang yang sangat privilege. Privilege artinya sangat-sangat punya hak istimewa. Sebab di Matius 24 dikatakan, tanda awal akhir zaman, kerajaan dan negara akan berperang. Bukankah kita nonton itu ayat sekarang? Masa Mesir perang sendiri gara-gara pakai YouTube, pakai Facebook? Syria kakak adik perang. Betul apa tidak? Arab, Bahrain, Iran, Irak perang semua. Gempa bumi tiap kali ada. Berapa kapal terbalik kemarin? Sampai di NTT pun terbalik Leran Tuga. Betul apa tidak? Di Korea 103 mati. Right? One after another, tsunami after tsunami. Nah kita ini lagi di mana zamannya? Kan gak mungkin zaman waktu kita pertama kali dengar Yesus, pertama kali dan terima Yesus dong. The season is different. Jadi bajunya pun different, kerjaannya different, makanan rohani different. Sebab makanan summer sama winter beda. Winter hot soup, creamy soup. Summer salad, jadi marmut, makan daun terus. Halo, betul apa tidak? Makanan musim hujan, kita makan bonun soup, sup kacang merah. Betul? Begitu musim panas kita makan apa? Sayur asem. Loh, beda gak menunya? Beda. So kalau Anda tahu di mana gereja Tuhan berada saat ini, Anda gak puas dengan makanan, bertobatlah engkau dari dosamu. Mau bertobat, Anda ketemu sama penatua. Kenapa ada gembala untuk ngurusin seperti itu? Rasul tidak ngurusin seperti itu. Rasul pertama kali bikin pertobatan, buka daerah baru, dan kemudian membangun muridnya, membangun tim penatuanya, kemudian dia yang gembalain, dia pindah lagi. Jelas ya? Nabi kasih tahu, demikianlah firman Tuhan, ini gereja akan melakukan ini, fungsinya akan seperti ini. Banyak gereja, ada 7 macam gereja di akhir zaman, betul di kitab Wahyu? Every church itu melambangkan kondisi imannya seperti apa. Dan ada fungsinya. Zaman ekonominya kayak apa? Kita ini zaman kayak Laodikia. Di tengah-tengah chaos, orang-orang pada tenang-tenang aja. Yang penting kok kaya kok, yang penting kok bisa pakai mobil baru. Yesus berkata, celaka kau. Lo gak panas, gak dingin, kau muntahin lo kamu. Apa itu panas? Gila-gilaan seperti Yusuf Arimatea. Gunung batu dikasih ke Tuhan. Kain termahal dia kasih. Nikodemus bahkan dia pertaruhkan jabatan dia. Karena cintanya sama Yesus. Karena dia menantikan kerajaan Allah. Sekarang cari orang Kristen. Kamu persembahkan semua. Yang terbaik yang Tuhan ngomong pada kamu. Kamu persembahkan Porsche Cayenne kamu. Kamu kasih rumahmu yang 15 miliar. Enak aja nih pendeta, gue kerja setengah mati, gue udah diminta. Amin, jawabannya gak rohani, amin. Nah kondisi gereja kayak gitu. Perpuluhan Anda gak bisa tawar loh. Anda Kristen 3 tahun gak ada buah, Tuhan tebang loh. Perpuluhan bagi Kristen yang sudah lahir baru, tidak ada question. Perpuluhan milik Allah.